Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Oleh karena itu mari coba fungsikan anggota tubuh kita meraih hidayah agar muncul kebenaran dalam hidup kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita munculkan pertama, cara untuk meraih hidayah itu fungsikan sumber masuk hidayah. Sumber masuk hidayah itu adalah pertama telinga. Apa sumbernya? Telinga. Bapak Ibu punya telinga? Ada yang tidak punya telinga ya? Enggak ada. Karena kita diciptakan sempurna oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu ada tidak orang yang diciptakan Allah tak punya telinga? Ada, cuman kita tidak tahu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan manusia tidak punya telinga. Ada mungkin di antara hamba Allah ini yang Allah lahirkan tidak punya telinga. Bisa saja. Namun ketika pada diri kita Allah ciptakan telinga kita sempurna. Lalu kalau telinga sempurna, ayo Bapak Ibu fungsikan telinga itu untuk apa? Mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisakah telinga mendatangkan hidayah, membimbing kita? Bisa. Karena telinga ini kan sumber bisa baik, bisa buruk. Bapak Ibu berkelahi sama tetangga itu bisa karena telinga. Apa sebab? Mendengar bahwa tetangga sudah ribut dengan menyebut kita. Kira-kira Bapak dan Ibu diam saja? Wah, akan datang ke situ. Iya. Ada yang datangnya baik-baik, menyelesaikan perkaranya, ada yang datangnya emosi. Kenapa? Karena sumbernya tadi telinga. Karena sumber telinga ini mendengar Bapak dan Ibu itu buruk, maka datang kepada dia dalam bentuk emosi. Ketika emosi muncul, di sini terjadi perilaku yang tidak baik. Bukankah emosi itu membuat manusia menjadi tidak mengendalikan akalnya dengan sempurna? Akal itu ada, tapi karena tekanan emosi lebih tinggi, dia tidak akan bisa normal. Bapak dan Ibu kalau punya motor, mobil, antara gas dengan rem, kalau itu bersamaan, apalagi lebih tinggi gas daripada rem, kira-kira bagaimana motornya? Berhentikah atau tidak? Rem ada, gas ada, sama-sama digunakan. Kira-kira berhenti apa tidak? Kalau remnya lebih kuat berhenti, tapi kalau gasnya lebih kencang, ya kan? Akan tidak berhenti. Kenapa? Karena gas lebih kencang. Bapak dan Ibu punya akal, emosi juga. Idealnya akal membuat dia menjadi selesai. Tapi karena emosinya tinggi, akal jalan, emosi jalan. Kira-kira kalau emosinya lebih tinggi bisa selesai? Gak bisa. Berhubungan perkaranya ini dengan berbuat tidak baik. Kenapa? Karena sumbernya tadi dari telinga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, gunakan sumber penerima hidayah ini untuk mendatangkan kebenaran, bukan untuk mendatangkan kemaksiatan. Jadi bimbingan Allah membawa kita menuju kebenaran itu, kita gunakan telinga kita. Jadi Bapak dan Ibu, dengan cerdas kita gunakan telinga kita. Bagaimana cara mendengarkan? Bagaimana cara menggunakan? Dengarkan informasi itu yang baik-baik. Guna telinga apa? Mendengar. Ya, ditambah mendengar yang baik-baik. Kalau hanya mendengar, apa bedanya telinga kita dengan telinga ayam? Ya kan?
Ayam punya telinga. Kucing punya telinga. Punya. Mendengar apa tidak? Mendengar. Bahkan bahasa kita tak sama dengan bahasa biasa. Bapak ibu panggil ayam gimana bunyinya? Ayam, ayam gitu ya. Tidak kan? Kenapa bahasa ayam? Krrrr, kok ayam datang? Bahasa kucing, kucing, kucing sini. Iya kan? Bahasa kucing, kenapa bapak ibu muda? Hebat kan itu kan? Manusia saja tidak paham, tapi kenapa kucing paham? Karena kucing mendengar. Kalau hanya mendengar bapak dan ibu, apa bedanya pendengaran hewan dengan pendengaran kita? Pendengaran kita akan dipertanggungjawabkan besok. Besoknya kan besok pagi ya. Akan dipertanggungjawabkan besok di hari akhirat kelak. Maka sumber hidayah itu adalah telinga. Bagaimana kita diarahkan oleh telinga, bimbingan Allah melalui telinga agar kita bisa menuju kebenaran. Sebab bapak dan ibu, pendengaran ini akan luar biasa salah kalau kita tidak benar memanfaatkannya. Bapak dan ibu mendengar sebuah informasi, lalu ditanya oleh polisi, jika bapak dan ibu tidak bisa menjelaskan dengan baik, itu berbahaya. Saat terjadi kejadian tabrakan, kecelakaan, perampokan dan yang sebagainya, bapak mendengar itu, tapi pendengaran bapak itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu sulit untuk dijadikan sebagai sumber. Sebuah kebenaran itu akan menjadi valid, benar, ketika informasi yang diterima benar. Oleh karena itu bapak dan ibu, gunakan telinga kita untuk mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak dan ibu, telinga adalah fungsinya tidak hanya sekedar mendengar, akan tetapi menjadikan telinga itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika bapak dan ibu mendengar ajakan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, itu yang mendengar telinga kan. Ketika bapak ibu mendengar suara itu, hidayah masuk, hidayah datang. Apa hidayahnya? Allah sudah memanggil kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat azan itu kita diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah. Ya kan? Kita diundang, mari untuk melaksanakan salat. Ini hidayah masuk ke dalam telinga. Maka telinga bapak dan ibu yang berfungsi, gunakan itu untuk mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kebenarannya? Aqimis shalah. Dirikan salat. Bapak ibu yang berbahagia, ini kan hidayah ini. Jangan dibilang, oh bapak itu belum dapat hidayah. Tidak. Buka Al-Quran, surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka-mereka yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Iman, amal, soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yahdihim rabbuhum biimanihim. Yahdihim, mereka diberikan petunjuk, mereka diberikan hidayah oleh Allah disebabkan iman mereka. Kalau begitu Al-Quran menyatakan semua orang beriman itu mendapatkan hidayah.
Jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman saja ada yang kita bilang mendapat hidayah. Betul apa tidak? Kenapa bapak itu dia seorang Kristiani, lalu kenapa dia masuk ke dalam Islam? Jawabannya, dapat hidayah, ya kan? Orang yang tak beriman saja Allah berikan hidayah seperti itu. Lalu kenapa orang yang beriman kita sebut tak dapat hidayah? Allah sebutkan mereka yang beriman, innal ladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, yang yakin dia Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, dia beriman dengan malaikat, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan hari akhir, beriman dengan rukun iman yang 6 itu, maka mereka diberikan hidayah, yahdihim, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Allah berikan hidayah? Berdasarkan Al-Qur'an, hidayah Allah itu akan datang setiap waktu. Allah menggunakan kalimat huruf ya, yahdihim. Dalam bahasa Arab, yahdihim itu menggunakan fi'lul mudhari. Fi'il mudhari itu masanya ada 2, sekarang dan akan datang. Artinya kalau Allah memberikan hidayah kepada kita lewat telinga, bukan hanya subuh ini saja. Setiap waktu Allah berikan kepada kita hidayah melalui telinga. Kalau pagi tadi kita mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, sekarang Allah berikan hidayah mendengarkan tausiah. Iya kan? Ini hidayah. Bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin? Bukankah orang yang muttaqin itu mendapatkan hidayah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau bapak dan ibu ingin beruntung, kalau bapak dan ibu ingin selamat, ternyata hidayah yang akan menjadikan bapak dan ibu menjadi selamat. Ulaika humul muflihun, mereka-mereka yang beruntung, mereka-mereka yang selamat, itu penyebabnya adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kita semua mendapatkan hidayah, tinggal bagaimana kita menangkap hidayah, mengambil hidayah. Bapak dan ibu, selain mendengarkan tausiah disampaikan oleh pengurus masjid, bapak dan ibu, hari ini kurban kita sudah masuk kurban yang ke-11 contoh. Untuk yang ke-11 kurang orangnya 2 orang lagi. 2 orang lagi. Ibu bapak mendengar. Ketika bapak dan ibu mendengar, itu hidayah. Hidayah. Apa hidayahnya? Agar kita bisa melaksanakan amanu wa amilus solihat. Apa amilus solihatnya? Berkurban. Terdengar oleh telinga kita, ini sumber hidayah untuk mendatangkan kebenaran. Bapak dan ibu mengikuti kurban. Bagi bapak dan ibu yang punya harta lebih, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dapat informasi ternyata peserta kurban kurang 2 orang lagi, ayo bilangkan sama suami, Jo, panggil Jo itu kan. Ternyata di masjid kita Syifa'un Nas kurang 2 orang lagi. Kalau kurang 2 orang kan sulit panitianya. Ayo kita tutup saja. Udah samuawak selesai. Berapa 2,5 juta kali 2 5 juta. Duit aja di bank tu berapa? 30 miliar. Masya Allah. Ya kan Pak ya? 30 miliar. Diambil 5 juta, rusak nak itu ya. Itu juga hak orang lain, karena dalam harta kita ada milik orang lain. Tidak sebegitu banyak Pak Ustaz, tapi adalah 300 juta. 300 juta. Ada uang di bank bapak dan ibu 300 juta. Ayo, dengan munculnya hidayah lewat telinga, pagi ini datang ke ATM, ambil 5 juta, antarkan ke pengurus
masjid, panitia korban. Ini hidayah. Jangan biarkan pengurus masjid itu menunggu terus. Datang. Bagi bapak dan ibu yang punya kelebihan rezeki, memiliki uang lebih, bapak dan ibu mampu untuk berkurban, bersegeralah, cepat-cepatlah datang ke panitia kurban, mendaftar sebagai peserta kurban. Karena ada sumber hidayah tadi kan, mendengar. Jika bapak dan ibu tak mampu berkurban, tidak ada uang yang Allah titipkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada bapak dan ibu, ibu dan bapak bersegeralah mendaftar sebagai penerima daging kurban. Kalau mampu, bersegera mendaftar sebagai peserta kurban. Kalau tak mampu, segeralah mendaftar sebagai penerima daging kurban. Allahu Rabbi. Mana tahu tak terdata oleh RT, oleh RW. Kadang Pak RT ini sibuk, RW sibuk. Akhirnya kita